dan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Coba dibaca lagi. Jangan-jangan Anda nggak paham. Coba pelan-pelan. Coba dicek di situ. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, sampai sini sudah jelas? Jelas. Maka ia sendiri, siapa ia di sini? Yesus. Oke, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Dia siapa di situ? Dia sendiri, ya dia. Di bawah dia, ya dia, Bang. Astaga. Coba saya ulang lagi ya. Oh, maksud Bang Edis dia ya Bapak. Ya iya dong, Bapak di surga dong. Ya, Coba ya saya ulang lagi. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri, yaitu Yesus Kristus, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yaitu Allah Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, kaki Yesus, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Atau kita mulai dari 27 coba. Paham, udah Bang, lanjut betul ya. Oke, jadi Yesus menaklukkan diri kepada siapa di sini? Bapak. Bukan kepada Yesus sendiri. Karena Bapa di surga adalah Yesus sendiri. Iya. Enggak. Weh, bro. Tadi bro yang bilang katanya Mbah, ya dia ya Bapak. Tadi Bang Edis. Gini sajalah, coba saya gini aja lah. Coba ya. Coba saya kasih anu aja, ya. Coba bukakan dulu Markus 10 ayat 18. Tapi sebelum 18, coba ke 17 dulu. Markus 10 ayat 18. Coba baca ayat sebelum 18-nya. Sebelum 18, 17 dong. Ya, coba 17. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, betul nggak? Ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu apa jawab Tuhan Yesus? "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari pada Allah saja. Engkau tentu mengetahui." Coba jangan dilanjutin lagi. Coba gimana coba? Di sini Yesus bilang kayak, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Gimana? Coba jelasin sama saya. Berarti di sini dia ngomong, kalau Yesus ngomong ke si manusia ini kalau yang baik cuma Tuhan Allah gitu, Bang. Yaitu dia sendiri. Dan dia nggak baik gitu. Yaitu dia sendiri. Terus kenapa ngomong di sini begini, Bang? Enggak, saya hanya menunjukkan ayat itu. Saya nggak mau menjelaskan ayat itu tuh. Yang saya tanyakan, apakah Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri? Iya. 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 Iya, Bang. Oke lah, baiklah. Kapan-kapan lagi aja kita diskusi ya. Oke?
Oke, ini las. Abis itu gua turun bang. Oke, Turun. silakan terakhir, Ini silakan. mau tanya Bang Silakan. Edis yang sejujur-jujurnya Bang Edis harus jawab pasti gitu, nggak usah muter-muter. Bang Edis setuju yang di surga sekarang nih, yang posisi yang di surga nih, Tuhan ada berapa? Tuhan ada berapa? Ya, Kurios maksud Anda? nggak, Tuhan yang nanti kita mati terus kita menghadap Dia nih. Menurut Bang Edis nih, orang Kristen pakai iman, menurut Bang Edis di surga nih siapa Tuhan itu? Yang dia Oke. duduk nih untuk nanti menghakimi kita, cuma Tuhan itu Yesus kah atau ada tiga? Kayak Bang Edis bilang kan Yesus. Baik. Pertanyaan bagus ini. Ini pertanyaan serem ini kalau begini. Baik. Habis ini saya turun, saya cuma mau Baik. lihat Baik. apa jawab. Pertama dari otak begini. saya. Baik, saya akan jawab dengan jawaban yang biblikal ya. Pertama begini. Kalau kita ngomong ke situ, kita sama-sama tidak pernah ada yang ke sana. Begitu. Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab adalah di dalam kitab Wahyu memang ada 2 tahta di situ. Ya. Ada tahta Bapa di surga dan juga ada tahta sang anak domba. Kalau kita bicara ada 2 tahta, iya, ada 2 tahta di situ. Berarti kan ada 2 sosok. Nah, bagaimana itu sebenarnya kita nggak pernah tahu. Karena kita belum pernah naik ke surga. Yang disampaikan kepada kita adalah sebuah penglihatan di kitab Wahyu oleh Yohanes di Pulau Patmos. Bahwasanya dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Seperti itu. Nah, kalau pemahaman saya juga tidak mengatakan bahwa pemahaman saya yang paling benar. Yang dimaksud di situ adalah begini, bahwasanya Bapa di surga itu memang dia tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Bapa di surga itu memang kita nggak sanggup karena ia melampaui segala pikiran kita. Nah, yang dilihat itu adalah Yesus. Jadi, Bapa di surga memerintah dengan perantaraan Yesus. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Anda, nanti bagaimana? Ya tentu Yesus yang akan memerintah, menghakimi begitu. Ia menjadi satu-satunya yang kita lihat seperti itu. Walaupun jawaban saya tidak mengklaim itu paling benar. Karena itu adalah sesuatu hal-hal yang ilahi yang kita sama sekali, semua kita nggak pernah ke sana. Seperti itu. Itu jawaban saya. Jadi setuju nggak kalau nggak, pertanyaan saya menurut Bang Edis 1 apa 2 apa 3? Kalau Alkitab bilang ada 2 di situ. Jangan di luar Alkitab menurut Saya tidak pakai di luar Alkitab. Mau saya tunjuk ayatnya? Mau saya tunjuk ayatnya? Ada. Mau saya tunjuk ayatnya? Karena kalau kita mau hitung-hitungan kita harus pakai ayat begitu. Perhatikan ya. Bentar ya. Itu ada di dalam Wahyu. Bentar ya. Kalau teman-teman bisa bantu saya. Sebentar ya, saya cari dulu ayatnya, sabar. Itu ada di Wahyu 2. Betul? Wahyu berapa teman-teman? Coba sebentar. Sabar ya. Wahyu 22 ayat 1. Betul kah Wahyu 22 ayat 1? Coba dicek Wahyu 22 ayat 1.
Silakan. Yang air kehidupan ya Bang. Ya, Air coba dibaca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ada berapa di situ tahta? Di sini kalimatnya bilang tahta Allah dan tahta anak domba, berarti 2. 2. Berarti ada berapa di situ Tuhan? Ya kalau 1 ditambah 1 sama dengan 1. kalau Bang tanya begini ya jawab lurus-lurus ya 2, tapi kalau menurut Sesat, Anda sesat. Ada 2 Tuhan, sesat. enggak, tunggu Sesat. dulu, tunggu. Di sini kan Bang tanya. Jadi ada berapa Tuhan? Ya menurut saya 1. Itu 2 tahtanya? Oh no. 1 ditambah 1. Intinya Tuhan 1 sih Bang. Kalau Iya. menurut saya Begini sih 1. loh, begini, ada kita itu diskusi dengan mempertahankan jumlah 1, kalau 1 masuk surga. Bukan begitu. Ini sebenarnya diskusi saya kira-kira setahun yang silam. Ketika saya berdebat dengan orang Islam, jadi isi daripada perdebatan itu adalah mencari angka 1. Pokoknya kalau kita sebut 1 masuk surga, padahal bukan itu. Alkitab itu saya berkali-kali mengatakan ya, nggak apa-apa Anda bilang 2 itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman ada orang-orang tertentu karena sering berdebat dengan orang Islam takut ngomong 2. Nanti kalau ngomong 2 masuk neraka. Karena kalau di dalam konsep agama Islam yang penting tuh 1. Begitu. Karena Nggak, kata Bang. Abdul Somad, ini kata Abdul Somad, Anda mau berzina, Anda mau mencuri, yang penting jumlah Tuhan 1, tidak ada Tuhan selain Allah, maka masuk surga. Padahal Alkitab bukan berbicara seperti itu. Gini loh, Alkitab itu berbicara bagaimana Bapa di surga itu menyelamatkan umat manusia. Bagaimana Bapa di surga itu memerintah. Karena ia itu tidak terlampaui akal pikiran manusia, karena ia itu melampaui alam raya dan segala isinya, dikatakan langit adalah singgasananya, bumi adalah tumpuan kakinya. Lalu bagaimana? Bagaimana caranya ia memerintah? Nah, makanya ia memerintah melalui Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu melalui Tuhan Yesus, begitu. Iya kan Tuhan Yesus itu ya Sang Firman itu sendirilah. Ya betul nggak Bang? Bang Ya setuju? betul. Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Pertanyaannya, apakah Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri? Nah, Kalau iya, kita itu. kalau kita berkata Pertanyaan saya. kalau kita berkata mengenai pengejawantahan, betul. Betul itu. Sama seperti begini. Contohnya begini, saya kasih contoh ya. Contoh sederhana. Tapi kayaknya Moy Peng ini belum nikah. Moy udah nikah. Sama single bro. Masih single. Kalau belum nikah susah ini ngomongnya, jawabnya. Gini. Kalau ada seorang suami istri, bisa nggak kita berpikir bahwasanya, gimana ya saya jawabnya ya? Seorang suami istri itu pasti tidak bisa dianggap terpisah, betul-betul terpisah, nggak bisa. Contoh, kalau Anda memegang suami orang, berarti ada sesuatu yang Anda lawan, betul tidak? Betul. Iya, karena dia pasti terikat sama istrinya, betul? Betul. Nah, ketika Anda menghina suami orang, otomatis Anda akan menghina istrinya juga, betul? Betul. Iya, seperti itu. Tapi apakah istrinya adalah suaminya? Bukan. Iya, seperti itu maksudnya. Saya kasih contoh sederhana.
ada Pak Presiden dengan Ibu Presiden. Oke? Ketika ada orang menghina istri presiden, berarti otomatis presidennya ikut-ikutan nggak? Oh, jelas. Jelas kena begitu. Tetapi apakah istri presiden adalah seorang presiden? Bukan. Bukan begitu. Makanya kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Bisa disamakan, tetapi bisa dibedakan. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga, begitu. Tetapi Yesus itu representasi pengejawantahan daripada Bapa di surga, begitu. Oke, tahan Bang. Permisi, izin. Berarti Bang Edis di sini secara nggak langsung Bang Edis nggak setuju. Bang Edis mengaku bahwa Yesus bukan Bapa di surga, betul? Iya, iya betul. Oh, berarti Bang Edis emang paling lain sih dari semua Kristen. Enggak, jangan tersungging Bang. Ini Enggak tersinggung, saya enggak. jujur, dari semua Kristen di dunia, kayaknya Bang Edis aja yang paling lain. Agak lain. Enggak apa-apa. Agak lain. Tapi ya oke lah, unik sedikit. Enggak apa-apa lah biar rame. Oke lah. Oke, seperti itu ya. Baik. Saya turunkan ya, Moy ya. Kasih Bang. Oke, sama-sama. Moy, ngomong-ngomong kamu umur berapa, Moy? Wah, kelahiran 99. Makasih Bang JB 99. Iya, masih berumur 28 ya. Oh, enggak, 26 lah Bang. Masa buset 26 lah, 26. Oh iya 26. 99 berarti 27 lah. Iya, 26 ke 27. Oke lah Moy, oke Moy. Hari ini nanti kamu banyak yang inbox kamu udah punya pacar belum gitu pasti. Soalnya jujur ya, kamu orangnya cantik. Oh. Iya, orangnya cantik. Oke, begitu ya Moy ya. Saya turunkan ya. Oke, Bang, follow saya gua Bang. Gua follow back gua Bang. Ya. Oke, baik saya turunkan ya Moy ya. Oke, Ya, Bang baik. Edis kan Oke, saya turunkan. Ya, begitulah teman-teman ya. Silakan. Kita kasih naik